Nama saya Ferry Tandean dari kelas 1 PMN 52 dari Universitas Bunda Mulia. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang Customer Relationship Management perusahaan e-commerce Shopee. Pendahuluan atau latar belakang. Seperti yang kita ketahui, 5 tahun belakangan ini media atau tempat online atau e-commerce sangat berkembang pesat. Karena pada saat ini semua hal yang dibutuhkan orang-orang seperti halnya pakaian, makanan, elektronik, dan hal lainnya ada di online shop. Dengan adanya semua hal tersebut di online shop, sangat memudahkan orang-orang untuk berbelanja secara online. Apalagi selama pandemi ini, penjualan di online shop sangat meningkat. Dikarenakan itu, banyak e-commerce yang bermunculan seperti Shopee. Perusahaan yang didirikan oleh Chris Feng yang merupakan seorang mantan pegawai di Lazada dan Zalora. Shopee didirikan pada tahun 2015 di Singapura. Tentunya untuk mengembangkan perusahaannya sampai sekarang ini, mereka memiliki strategi CRM yang bagus agar pelanggan tetap berbelanja di sana dan menarik pembelinya agar berbelanja di e-commerce-nya. Oke, dalam rumusan masalah, terdapat pengertian CRM, fungsi dari CRM, tujuan dari CRM, tahapan dalam CRM, cara kerja CRM terhadap perusahaan Shopee, strategi CRM Shopee, dan dalam tujuan masalah, untuk mengetahui latar belakang dan sejarah Shopee, untuk mengetahui apa saja yang dilakukan perusahaan Shopee sehingga bisa sukses sampai sekarang. Untuk mengetahui sistem CRM apa yang diterapkan perusahaan Shopee, dan untuk memahami sistem CRM lebih mendalam. Pengertian dari CRM. Customer Relationship Management atau biasa disingkat CRM adalah strategi manajemen hubungan pelanggan yang bertujuan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan atau calon pelanggan, mengumpulkan semua data pelanggan, kemudian merekam semua aktivitas tenaga penjual dalam berhubungan dengan pelanggan. Dan menurut Pak Arli, pengertian CRM adalah CRM pada masa sekarang menggunakan teknologi informasi untuk menjaga keamanan data dari pencurian data pembeli dan penjual. Dengan begitu, kepercayaan dan kesetiaan customer akan meningkat dan otomatis perusahaan tersebut akan meningkat maju dan e-commerce. Tujuan dari CRM dan fungsi dari CRM. Tujuan dari CRM secara umum bertujuan untuk menyediakan umpan balik yang lebih efektif dan integrasi yang lebih baik dengan pengendalian return on investment atau ROI. Membangun perusahaan yang lebih mendalam mengenai konsumen dan meningkatkan nilai konsumen dan dari perusahaan nilai. Kedua, menggunakan hubungan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan. Ketiga, menggunakan informasi yang terintegrasi untuk pelayanan yang memuaskan. Menciptakan saluran proses dan prosedur komunikasi yang konsisten dan berulang. Untuk membantu pertumbuhan dan perusahaan dan agar dapat membayar calon pembeli yang selanjutnya atau baru. Selanjutnya, fungsi dari CRM. Mengidentifikasikan faktor-faktor yang penting bagi pelanggan. Kedua, mengusung falsafah customer oriented atau customer centric. Ketiga, mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandangan pelanggan. Ketiga, membangun proses ujung ke ujung dalam melayani pelanggan. Keempat, menyediakan dukungan pelanggan yang sempurna. Kelima, menangani keluhan atau komplain pelanggan. Keenam, dan yang terakhir, mencatat dan mengikuti semua aspek dalam penjualan. Dan membuat informasi holistik tentang informasi layanan dan penjualan dari pelanggan. Selanjutnya, tahapan dalam CRM. Pertama, mendapatkan pelanggan baru atau acquire. Pelanggan baru didapatkan dengan memberikan kemudahan pengaksesan informasi, inovasi baru, dan pelayanan menarik. Kedua, meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang telah ada atau enhance. Perusahaan berusaha menjalin hubungan dengan pelanggan melalui pemberian pelayanan yang baik terhadap pelanggannya atau customer service. Penerapan cross-selling atau upselling pada tahap kedua dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dan mengurangi biaya untuk memperoleh pelanggan, reduce cost. Ketiga, mempertahankan pelanggan atau retain merupakan usaha mendapatkan loyalitas pelanggan dengan mendengarkan pelanggan dan berusaha memenuhi keinginan pelanggan. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah Shopee.
Shopee dikenalkan kepada publik pada tahun 2015 lalu, dan itu pertama kali hadir di negara tetanggaan di Singapura. Shopee hadir sebagai pasar mobile centers tinggi yang memiliki sosial pertama sebagai tempat di mana pengguna mampu untuk mencari, belanja, dan menjual barang dagangan. Shopee hadir dengan metode yang terintegrasi pada dukungan logistik dan memiliki metode pembayaran yang aman dan nyaman, sehingga membuat belanja online menjadi mudah baik bagi penjual maupun pembeli. Setelah Shopee sukses di negara Singapura yang dimana sebagai pusat dari situs itu berasal, Shopee melakukan ekspansi ke beberapa negara tetangga lain dan membuka untuk pasar Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Taiwan, dan Filipina. Selanjutnya, kita akan membahas cara kerja CRM pada perusahaan Shopee. Pertama, rating. Dengan adanya rating dari pembeli, kita bisa melihat apakah penjual tersebut menjual barang bagus atau jelek, dan dengan adanya rating juga sangat membantu meningkatkan kepercayaan orang-orang untuk membeli barang tersebut. Kedua, gratis ongkir. Shopee dikenal sebagai e-commerce yang memberikan gratis ongkir kepada semua pembelinya. Dan dengan adanya jasa gratis ongkir, sangat membantu pembeli untuk mengurangi biaya yang harus dikeluarkan saat berbelanja. Ketiga, flash sale. Shopee melakukan event yang disebut flash sale, yang dimana Shopee menawarkan berbagai macam barang dengan harga murah dan event tersebut dilakukan setiap hari. Jadi hal tersebut membuat pengunjung dari Shopee setiap harinya ramai dikunjungi karena banyak yang menarik. Kalau tadi kita membahas cara kerja CRM Shopee, sekarang kita membahas strategi CRM Shopee. Strategi Shopee dalam bisnis e-commerce patut diacungi jempol, pasalnya dari hasil riset Snapchat soal e-commerce di Indonesia, terkuak bahwa Shopee merupakan e-commerce paling populer dan paling sering digunakan user tahun ini. Shopee unggul di skor brand awareness dan penggunaan terbanyak, mengalahkan Lazada yang berada di peringkat kedua diikuti oleh Tokopedia. Padahal jika dibandingkan dengan dua e-commerce tersebut, Shopee masih bisa dibilang sebagai pendatang baru. Pasalnya, Tokopedia telah berdiri di Indonesia sejak 2019 dan Lazada berdiri pada tahun 2012. Sementara Shopee hadir di Indonesia pada akhir Desember 2015. Dan begitu, Shopee bisa menunjukkan kemampuannya dalam bertahan dan bersaing dengan e-commerce yang lainnya yang sudah ada sebelumnya. Berikut strategi Shopee. Teknik pemasaran mengikuti tren. Shopee menggunakan konten pemasaran dengan hal yang sedang viral. Contohnya mereka menggunakan iklan dengan gambar Pak Jokowi dan anak kecil yang berkata, "Mana sepedanya, Pak?" Pak Jokowi dikenal masyarakat dengan ciri khas suka bagi-bagi sepeda. Terbukti, iklan tersebut berhasil meraih kemenangan dalam kategori iklan paling berkesan dalam Bright Awards Indonesia 2017. Selanjutnya, jaminan harga termurah. Harga adalah faktor utama yang dijadikan pertimbangan oleh konsumen sebelum membeli suatu. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh Shopee untuk bisa bersaing dengan marketplace lainnya. Shopee menggunakan kampanye garasi harga termurah, uang kembali 2 kali lipat. Jaminan inilah yang membuat pengguna Shopee nggak lama berpikir untuk melakukan transaksi di sana. Untuk meniru strategi serupa, kamu bisa banyak-banyak melakukan riset untuk mendapatkan supplier termurah sehingga bisa memberikan harga termurah pula. Dan begitu kamu bisa bersaing dengan bisnis di bidang tersebut. Itu menunjukkan bahwa Shopee bukan hanya menguntungkan pembeli, merupakan dia juga menguntungkan penjual. Ketiga, mempunyai target pasar yang jelas. Prioritas pasar Shopee adalah perempuan. Hal ini dikarenakan pengguna e-commerce di Indonesia didominasi oleh perempuan, terutama perempuan usia muda. Oleh sebab itu, Shopee berfokus kepada kebutuhan perempuan seperti produk kecantikan dan fashion perempuan. Sekarang kita masuk ke kesimpulan dari slide-slide sebelumnya. Dalam bisnis e-commerce, CRM sangat dibutuhkan dalam setiap perusahaan. Contohnya Shopee. Mereka menggunakan CRM agar meningkatkan performa perusahaan mereka. CRM digunakan untuk menarik konsumen agar mengunjungi dan berbelanja di tempat mereka dan membuat mereka kembali untuk berbelanja lagi. Singkatnya, setiap perusahaan memiliki sistem CRM yang berbeda, dan hal tersebut menjadikan ciri khas dari perusahaan masing-masing. Dan dengan begitu, perusahaan tersebut dapat bersaing untuk menjadi perusahaan yang paling dicari dan dibutuhkan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk yang telah mendengarkan dan menonton.
Jika ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih semuanya.